akhirnya berhasil mengevakuasi jenazah 3 kru pesawat Rimbun Air yang jatuh di Kampung Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Proses evakuasi tidak mudah karena selain lokasi terjal juga cuaca buruk. Berikut dari Jayapura, Arul Firmansyah melaporkan. Ditemukan oleh masyarakat titik jatuhnya pesawat, yaitu di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Cuaca diinformasikan kurang mendukung. Pesawat perintis milik maskapai penerbangan Rimbun Air jenis Twin Otter PK-OTW Rabu pagi dinyatakan hilang kontak ketika terbang dari Nabire ke Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan pesawat tersebut terbang dengan mengangkut bahan bangunan dan tidak membawa penumpang. Pesawat itu diawaki oleh 3 orang, yaitu Kapten atas nama Haji Mirza, Kopilot Fajar, dan Engineering Iswahyudi. Pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Nabire sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Timur dan terakhir kontak dengan menara pengawas sekitar pukul 7.37 waktu Indonesia Timur. Kira pukul 07.37 tanggal 15 September telah mendapat informasi bahwa terjadi hilang kontak pesawat Rimbun Air pukul 06.40 take off dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya dengan membawa kartu atau bahan bangunan. Sekitar pukul 07.30 Airmax Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan pilot sebelum hilang kontak, terus kemudian tidak direspon, kemudian Didatangan Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal pasca hilang kontak, tim gabungan TNI dan Polri serta masyarakat setempat berjibaku untuk mencari keberadaan pesawat tersebut, baik itu melalui jalur darat maupun jalur udara. Dan jika melihat durasi penerbangan dari Nabire ke Sugapa serta posisi kontak terakhir pesawat, kemungkinan besar pesawat sudah mendekati Bandara Sugapa. Dan benar saja, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, tim gabungan akhirnya berhasil menemukan titik lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air yang ternyata berjarak kurang lebih 5 km dari Bandara Sugapa dan berada di ketinggian 2.400 di atas permukaan laut. Kira pukul 11.00 WIB ditemukan oleh masyarakat titik jatuhnya pesawat. Kondisinya terjal, ketinggian yang cukup tinggi, yaitu di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa. Cuaca diinformasikan kurang mendukung. Kalau kita prediksikan dari posisi jatuh dengan landasan ini kan tidak terlalu jauh, mungkin persiapan untuk landing. Sementara itu, Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan dalam keterangan mengatakan tim evakuasi yang beranggotakan TNI dan Polri serta masyarakat setempat akhirnya bisa mencapai titik lokasi jatuhnya pesawat Rimbun Air sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Namun akibat cuaca yang tidak bersahabat, jenazah ketiga kru pesawat Rimbun Air baru bisa dievakuasi dari lokasi kejadian ke distrik Sugapa pada pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Saat ini, ketiga jenazah kru pesawat sudah berada di Sugapa dan dijadwalkan dalam waktu dekat ini akan segera diterbangkan di kampung halaman mereka masing-masing. Jatuhnya pesawat Rimbun yang terjadi tadi pagi, kita selesaikan sampai tuntas. Inilah kebersamaan kami antara masyarakat, TNI dan Polri bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan ikhlas membantu daripada pelaksanaan evakuasi sampai dengan malam hari ini. Dan 3 jenazah sudah kita amankan dan akan kita terbangkan ke Timika. Arul Firmansyah melaporkan. Sementara itu pendengar, kotak hitam maskapai Rimbun Air dengan nomor register PK-OTW yang jatuh di atas Gunung Wabu, Intan Jaya, Papua berhasil ditemukan. Seperti apa temuannya? Kami hadirkan selengkapnya bersama dengan reporter kami Jeffrey Panjaitan langsung dari Nabire, Papua. Jeffrey. Ya, baik, teman-teman ketiga dimanapun Anda berada, yang benar Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan ini mengkonfirmasi bahwa pukul 4.50 waktu Indonesia Timur pagi tadi telah ditemukan black box atau kotak hitam pesawat Rimbun Air dengan kode penerbangan PK-OTW dan pencarian ini juga usai dilakukan pengambilan jenazah dan evakuasi jenazah ke Sugapa, kemudian tim gabungan yang juga beranggotakan TNI Polri dan juga pemuda gereja ini berhasil menemukan black box pesawat Rimbun Air dan juga sudah dievakuasi ke Sugapa. Dan pendengar, informasi bagi Anda pagi ini, ketiga jenazah dari kru pesawat Rimbun Air ini juga sudah ditempatkan di Bandar Udara Sugapa dan nanti rencananya hari ini juga akan diterbangkan menuju Timika dan akan dibawa ke kampung halaman masing-masing. Untuk informasi bahwa jenazah pilot Haji Mirza rencananya dari Timika akan dibawa ke kampung halamannya di Salah Benda, Bogor, Jawa Barat. Kemudian untuk kopilot Fajar nanti akan dibawa ke Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi.
Dan untuk Iswah Yudi diberangkatkan ke kediamannya di Jalan Mula Warman, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat ini terlihat memang berbagai persiapan dilakukan untuk bagaimana nantinya ketiga jenazah kru pesawat dari Rimbun Air ini akan diterbangkan ke Timika, kemudian akan disemayamkan di masing-masing kampung halaman ketiga jenazah tersebut. Dan juga pendengar untuk black box-nya sendiri, KNKT dan juga SAR rencananya nanti akan ada di Timika untuk mengambil black box yang sudah ditemukan oleh tim dari TNI Polri dan juga para pemuda gereja yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Nabire Papua, saya Jeffrey Panjaitan. Direktur Utama PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, FX Sudirman, memastikan vaksin merah putih sudah bisa diproduksi pada tahun 2022. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, FX Sudirman memaparkan harga jual vaksin merah putih sekitar Rp71.000. Rizky Spermati. PBI membahas perkembangan vaksin merah putih. Dirut PBI, FX Sudirman memastikan produksi vaksin merah putih akan dimulai pada semester kedua tahun 2022. FX Sudirman menyebut vaksin merah putih produksi PBI dan Unair diperkirakan akan dijual di bawah $5 atau sekitar Rp71.000. Kami bisa melakukan produksi massal vaksin. Klinik pada hewan kecil, ya, mulai dari tikus, mencit, dilanjutkan dengan makaka. Makaka itu kera, istilahnya non-human primata. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR, Mercy Kristi Barnes, mendukung percepatan produksi vaksin merah putih. Politisi dari fraksi PDIP ini mengingatkan vaksin merah putih jangan sampai menjadi vaksin berbayar dan harus disubsidi oleh pemerintah. Semangat yang kami yang ada di Komisi 7 adalah vaksin import maupun vaksin yang dihasilkan oleh anak bangsa, pendekatannya subsidi. Jangan sampai tiba waktunya vaksin yang sudah dihasilkan oleh anak bangsa berdarah-darah ini, begitu tiba waktunya dia menjadi vaksin swadaya. Sedih banget. Vaksin luar kita invest anggaran APBN murni loh, rupiah murni untuk membeli vaksin dari mana-mana. Begitu tiba waktunya kita mungkin tahun depan atau 2023, begitu diproduksi massal udah masuk di mekanisme vaksin swadaya. Dirut PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, FX Sudirman, menyatakan dengan harga tersebut akan semakin banyak masyarakat yang dapat vaksin COVID-19 yang ditanggung oleh pemerintah dengan anggaran yang lebih sedikit dibandingkan belanja vaksin tahun 2021 ini yang menganggarkan 54,46 triliun rupiah. Rizky Supermana Pro 3 RRI. Rapat dengan pendapat saya nyatakan ditutup. Pendengar, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-76 pada pekan depan. Indonesia mengangkat isu ketimpangan soal ketimpangan vaksinasi COVID-19. Dan hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Rupiah dalam pengarahan secara virtual, seperti yang diliput oleh reporter kami Retno Mandasari berikut ini. Menjadi tradisi masyarakat dunia bertemu dan menyampaikan berbagai fokus yang disampaikan oleh para pemimpin negara pada pertemuan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau SMU PBB. SMU PBB 2021 merupakan pertemuan ke-76 yang diselenggarakan untuk kedua kalinya di tengah pandemi COVID-19. Sesi debat umum tingkat tinggi berlangsung pada 21 hingga 27 September 2021 yang diatur dalam format hybrid atau campuran. Menurut rencana, akan dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo. Meski penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo akan berlangsung pada Rabu 22 September atau sesi sore waktu New York, namun sejumlah isu diperkirakan berpeluang menjadi fokus kepala negara.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Febrian Rudiat dalam pengarahan pers Rabu 15 September mengatakan, merujuk pada sejumlah hal yang terjadi di dunia saat ini, Presiden Joko Widodo diharapkan menyampaikan salah satu isu terkait ketimpangan vaksinasi global. Selain adanya diskriminasi terhadap satu vaksin dengan lainnya, dinilai pula untuk menjadi topik yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat dunia. Dan saya rasa itu sudah berkali-kali sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, perlu dunia melakukan sesuatu untuk mengadres isu ini. Karena at the end, tidak ada satu negara sendiri yang bisa selesai masalahnya mengenai pandemi ini tanpa bekerjasama dengan negara lain. Lebih lanjut, Duta Besar Febrian Rudiat menambahkan, fokus terkait revitalisasi Dewan Keamanan PBB juga sangat penting untuk dibahas kepala negara, sebab hal itu akan merefleksikan penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme. Saya rasa kita banyak menyaksikan bahwa banyak harapan yang sangat besar kepada PBB bersama organ-organnya termasuk Dewan Keamanan PBB untuk bisa betul-betul melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban dunia. Pada SMU PBB ke-75 tahun lalu, Presiden Joko Widodo menyoroti vaksin sebagai game changer dalam perang melawan pandemi COVID-19, penting untuk didukung dengan pemberian akses yang setara kepada setiap negara. Selain di hadapan masyarakat dunia, Presiden Joko Widodo juga menegaskan posisi Indonesia yang selalu berkomitmen memberikan dukungan bagi hak-hak rakyat Palestina. Untuk jangka panjang, tata kelola ketahanan kesehatan dunia harus lebih diperkuat. Ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Meski tidak ada satupun agenda mengenai kedaulatan Indonesia yang akan dibahas secara khusus di SMU PBB tahun ini, namun menurut Duta Besar Febrian, penting bagi masyarakat dunia untuk mengetahui secara gamblang terkait peran Indonesia di berbagai mekanisme global. Menteri Luar Negeri Maladewa akan menjadi Presiden SMU PBB ke-76. Sedangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri langsung SMU PBB ke-76 di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, dan diikuti dengan sejumlah pertemuan bersama para mitranya. The pre-recorded statement by His Excellency Joko Widodo. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Tokopedia menutup puluhan ribu toko karena terbukti menjual vitamin maupun menjual alat kesehatan di atas harga normal. Tokopedia menggandeng kepolisian untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Informasi ini kami hadirkan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI bersama reporter Alfred Suter. Laporan khusus. Laporan khusus. Selama masa pandemi ini kita juga belajar banyak sekali pahlawan kemanusiaan, tapi banyak juga penjahat kemanusiaan. Sebanyak puluhan ribu toko di marketplace Tokopedia terbukti menjual vitamin palsu hingga menjual alat kesehatan di atas harga normal sepanjang pandemi COVID-19. Fakta itu terungkap dalam rapat dengan pendapat umum RDPU yang digelar Komisi 6 DPR RI bersama Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Gojek kemarin. CEO Tokopedia William Tanuwijaya memastikan pihaknya telah menutup puluhan ribu toko tersebut dan bekerja sama dengan kepolisian hingga BPOM untuk mengungkap sindikat maupun melakukan pengawasan terhadap obat-obatan yang beredar. Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan juga, saat pandemi ini ada orang-orang yang menggunakan momentum ini untuk misalnya menjual vitamin palsu, untuk menjual masker dengan vitamin di atas harga normal. Kami menutup puluhan ribu toko, Pak. Secara terpisah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mendorong agar kepolisian bisa menelusuri praktek pemalsuan vitamin ini. Peneliti YLKI Agus Suyatno mengungkapkan hal itu dilakukan untuk memberikan rasa keadilan bagi para konsumen. Mengingat celah praktek ini masih terbuka dan mungkin kembali dilakukan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan. Iya, betul. Jadi potensi untuk kemudian muncul lagi itu sangat besar. Jadi ketika ditutup atau di take down, kemudian tidak ada tindak lanjut, hanya menutup saja, dan mereka bisa berganti baju, berganti akun, dan kemudian memasarkan hal yang sama. Itu akan membuat capek pihak marketplace-nya juga, karena mereka harus terus melihat, mereka harus terus mengontrol dengan oknum yang sama, pelaku yang sama, kemudian juga muncul terus seperti itu, tapi dengan baju yang berbeda. Ini yang tentunya akan merugikan konsumen juga, karena kan konsumen juga akan terus selalu
tawari dengan barang yang tidak sesuai atau barang yang palsu. Di sisi lain, Komisi 9 DPR RI Mitra Kerja Langsung BPOM menyebutkan ini merupakan temuan yang cukup serius mengingat jumlahnya hingga puluhan ribu. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay menegaskan perlu adanya regulasi yang baku dalam penjualan vitamin dan obat-obatan secara online. Jadi sebetulnya kan di dalam mekanisme penjualan di pasar seperti ini itu kan belum ada yang baku. Jadi katakanlah misalnya pihak Tokopedia sebagai penyedia portal layanan ini, kan ada kewenangan mereka untuk mengecek tingkat keaslian daripada barang yang diperjualbelikan. Nah, saya baca dari apa yang disampaikan oleh Tokopedia, justru mereka menyerahkan penilaian itu justru kepada para pelanggan semua. Jadi nanti para pelanggan bisa memberikan rating terhadap barang dibelikan. Itu kan tentu sangat lama sekali. Sementara kalau penjualan obat-obat ini kan kalau palsu itu sangat berbahaya. Jadi itu maka harus ada memang formulasi yang dibentuk ini bagaimana sebuah produk dalam hal ini obat-obatan bisa diperjualbelikan di marketplace seperti itu. Jadi silakan misalnya sekarang ini kita bentuk aturan yang terkait dengan itu sehingga kekhawatiran adanya barang-barang yang palsu itu bisa dihindari dari sejak ini. Lebih lanjut, Saleh juga mendorong agar BPOM menindaklanjuti temuan dari Tokopedia tersebut bekerja sama dengan kepolisian mengungkap peredaran vitamin palsu yang mungkin juga berasal dari luar negeri. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI. Pendengar, masyarakat menyayangkan pula oknum yang berlaku curang di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat meminta polisi untuk segera menangkap pelaku. Saya Wiro Warga Cibinong. Saya rasa ini serius ya, puluhan ribu loh, itu nggak main-main. Tolong kepolisian segera cek, takutnya ada yang udah beli kan. Saya Lulu, warga Jakarta. Menurut saya sih kasihan ya orang yang udah beli, karena ini kan pasti mengeluarkan uang. Ternyata produk yang didapat itu palsu, padahal ini berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi selain dia juga rugi, ini juga mungkin berbahaya juga. Saya Pram, saya warga Depok. Menurut saya seharusnya ada asesmen yang lebih detail bila ingin menjual produk-produk seperti obat atau vitamin di marketplace ya. Pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti praktek jual vitamin palsu di marketplace semacam Tokopedia. Tapi ini sangat mengkhawatirkan dan menjadi sorotan. Komentar RRI Pro 3 pagi ini yang akan disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Selamat pagi pendengar. Hal yang paling berbahaya bila seseorang mengkonsumsi vitamin palsu adalah dampak kesehatan bagi orang tersebut. Sejak pandemi COVID-19 makin banyak praktik penjualan obat dan vitamin palsu termasuk di marketplace. Pada tahun 2020 dalam catatan Badan POM ada 23 jenis obat palsu yang diamankan. Sementara CEO Tokopedia William Tamujaya dalam RTP secara virtual kemarin menyebut ada ribuan toko online yang ditutup gara-gara menjual vitamin palsu di marketplace-nya. William mengaku bahwa pihaknya sudah mengetahui adanya praktik penjualan vitamin palsu dan sudah berkoordinasi dengan polisi sebelum ramai di media sosial. Dalam kaitan ini kita perlu dorong polisi untuk bertindak lebih jauh, terutama aspek penindakan, sebab penanganan obat palsu dan vitamin palsu tidak cukup hanya menutup toko online dan harus ditindak. Pihak Tokopedia sendiri juga sebagai salah satu marketplace perlu ikut bertanggung jawab dan bekerjasama dengan polisi untuk membuka data sebesar-besarnya kepada pihak polisi terkait dengan toko online yang menjual vitamin palsu tersebut. Bahkan kedepannya perlu ada aturan bahwa semua marketplace harus ikut bertanggung jawab kepada isi barang dagangan di marketplace-nya. Ini penting agar pemilik dan pengelola marketplace semacam Tokopedia juga dapat ditindak bila barang yang dijual merupakan barang bermasalah semacam obat dan vitamin palsu. Ibaratnya warung di pinggir jalan, bila terbukti menjual obat palsu, vitamin palsu, atau yang palsu-palsu lainnya dapat dituntut hukuman walau ia berdalih itu barang titipan orang. Jadi, persoalan praktik penjualan vitamin palsu bukan hanya soal vitamin itu sendiri, tetapi juga tanggung jawab pemilik dan pengelola marketplace. Demikian komentar, selamat pagi. Polres Metro Jakarta Pusat menangkap 8 orang bandar narkoba sindikat Malaysia
Para tersangka diamankan di dua lokasi di Jakarta Timur, yaitu Ciracas dan Pulau Gadung. Dan penangkapan Bandar merupakan pengembangan kasus di Jakarta Pusat, seperti diliput oleh reporter Yuriko Fitri, Kasat Narkoba Polres Jakarta Pusat Komisaris Polisi Indra Wini Panji Yoga mengatakan pelaku terancam hukuman pidana mati. Dan untuk tersangka narkotika saat dua penetapan kami terapkan pasal 112 dan 114 KUHP dengan ancaman hukuman pidana hukuman mati. Sementara itu, barang bukti yang diamankan diantaranya adalah total 2 kg sabu. Pendengar, tetaplah bersama kami, program Tiga Radio Republik Indonesia untuk menyimak informasi-informasi aktual lain dari seluruh penjuru tanah air. Selamat pagi, saya Lera Hari. Dan saya Rudi Zain. Tetaplah ikuti dalam program Indonesia Menyapa Pagi.